yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pemirsa LDI TV yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan materi kefadolan orang yang bersedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala satu mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahwa orang yang mau infak ini akan dilipat gandakan oleh Allah nanti di sisinya sana. Jadi orang yang infak fisabilillah ini tidak akan hilang. Bahkan itu nanti akan jadi simpanan yang tidak akan bisa dicuri oleh orang lain. Di dalam Al-Hadis, yaitu hadis Muslim, itu dijelaskan an Abi qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bahwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Dijelaskan di situ Nabi ketika membaca alhaakumut takatsur, ini Abi ini datang. Kemudian oleh Nabi dijelaskan yang dimaksud alhaakumut takatsur ini prakteknya yaqulu ibnu Adam, mali. Anak Adam berkata bahwa ini hartaku, kambing ini hartaku, rumah ini hartaku, mobil ini hartaku. Nah, kemudian oleh Allah ditegur, qala wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa'afnaita. Wahai anak Adam, sesungguhnya harta yang kamu miliki atau harta pribadimu itu yang sudah kamu makan sampai habis, itu harta pribadimu. Aulabista fa'ablaita, atau harta yang sudah kamu pakai kemudian sudah rusak. Jadi gombal mukio kalau orang Jawa bilang seperti itu milik pribadimu yang tidak akan dicuri oleh orang lain. Siapa yang mau nyuri gombal mukio? Nggak ada. Au tasaddaqta fa'amdoita, atau harta yang sudah kamu sedekahkan itu yang akan jadi milik pribadimu yang tidak akan dicuri oleh orang lain. Jadi orang yang ahli sedekah ini oleh Allah diberi kefadilan tersendiri. Diceritakan dalam hadis Muslim, itu ada orang petani yang ahli sedekah, sampai namanya disebut di langit sana. Kemudian ada seorang laki-laki yang penasaran, ini siapa orang yang ahli sedekah ini? Ternyata ketika ada suara dari langit, wahai awan, kamu supaya menghujani sawahnya si fulan. Kemudian rajul ini penasaran, kemudian
mengikuti mendung awan yang berjalan kemudian menghujani sawahnya si fulan ini, ternyata di situ ketemu dengan si fulan. Kemudian ditanya, loh, bapak ini siapa namanya? Ternyata namanya sama dengan yang disebut dari langit tadi. Kemudian Rasul ini heran, kok sampai namanya disebut di langit ini punya kefadilan apa? Telah ditanya, oh saya di sini ketika sawah saya panen, itu yang sepertiga saya sedekahkan, yang sepertiga saya makan, yang sepertiga saya tanam lagi di sawah ini. Dengan begitu sedekah yang saya utamakan, maka sawah saya ini selalu berhasil dan berhasil. Ini karena ahli sedekah. Kalau pelit, ini akan memakan dirinya sendiri. Ada cerita. Ada orang yang panen jagung. Kemudian menantunya datang. Ngomong, Pak, saya minta jagungnya, Pak. Mertuanya ngomong, wah nggak bisa. Ini kamu nanam sendiri. Ini jagung ini akan saya makan sendiri. Kemudian panen telo. Pak, saya mau telonya, Pak. Saya minta telonya. Sama bapaknya, mertua tadi diomongi. Ini saya makan sendiri. Nah, kemudian menantunya itu datang lagi ketika mertuanya panen suwek gadung begitu. Minta lagi, Pak, saya minta gadungnya, minta suweknya. Bapaknya bilang, wah nggak bisa, ini untuk saya sendiri. Alah Pak, kok saya minta kulitnya saja. Untuk apa kulit? Untuk saya untuk keramas ini. Wah, apa bisa keramas? Oh nggak bisa, ini untuk saya keramas sendiri. Dah kamu pulang. Menantunya pulang. Bapaknya mikir-mikir, oh ternyata kulitnya suwek, kulitnya gadung ini bisa untuk keramas ini ya. Akhirnya bapaknya masuk kamar mandi, keramas dengan kulitnya gadung ini. Begitu keluar, langsung berontok keroken, bentol-bentol seperti itu. Menantunya datang, loh bapak kenapa kulitnya kok sampai berontok, bentol-bentol seperti itu, kok rusak ini? Nah, ini ya gara-gara omonganmu kemarin ini. Lah kenapa Pak? Lah katanya kulit suwek bisa untuk keramas. Lah ini akibatnya Bapak pelit itu seperti itu. Saya kan ngomong itu biar Bapak itu bisa koreksi diri. Ini jadi kalau kita di dalam bersedekah ini jangan sampai pelit. Nah, insya Allah begitu penyampaian dari saya tentang kefadilan orang yang bersedekah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.